Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Pagi ini pagi yang cerah. Mudah-mudahan bisa cerah pikiran dan perasaan kita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ananda, sebelum memulai pembelajaran, kita berserah diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga senantiasa kita dibukakan hati, dibukakan pikiran, sehingga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ananda, kita berdoa sama-sama. Mulai. Semoga doa yang kita lakukan tadi dijabah oleh Allah dan kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu selamat dan dilapangkan rezeki serta bahagia selalu dalam hidup. Ananda, sebelum kita mulai belajar, tentu Bapak melihat kondisi kelas terlebih dahulu, karena agama kita menganjurkan, Dinas Kesehatan juga menganjurkan bahwasanya lingkungan harus bersih. Baik, sudah bersih, sudah rapi. Kemudian kelas sudah diatur kelompoknya, sudah duduk berdasarkan kelompok. Bapak lihat ada 6 kelompok ini. Nah, kelompok 4, Aisyah ya. Aisyah, Afifah, Brilian, Diva, Keisha, Kanza. Lengkap? Kelompok 5 Aisyah, Elvira, Keisha, Mutia, Rizkeisha. Lengkap? Oh iya, Ananda kita teman Ananda itu ada sakit ya. Elvira Hairani. Dia sakit ya. Nanti ketika di jam berikutnya, ketika gurunya mengaten, disampaikan ya melalui ketua kelas. Sebelumnya pertemuan kita tentang iman kepada hari akhir. Dan itu sudah selesai. Sekarang kita topik bahasan baru. Nah, bab 3. Bab 3 yang akan kita bahas itu tentang mengasah pribadi yang unggul, yang jujur. Itu KD3 ini ada 3 kali pertemuan, Anda. Ada 3 kali pertemuan. Pertemuan 1 itu tentang jujur. Jadi kita nanti satu pertemuan yang 3 jam ini hanya membahas tentang jujur. Banyak hal nanti contoh-contoh jujur. Maka nanti harapannya tentu jujur itu akan menjadi karakter kita. Menjadi kebiasaan. Tahu dalam bahasa Sunda habit. Menjadi habit. Ya, itunya Nanda. Tentu kita belajar ini memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Ananda, ini tujuan pembelajaran kita. Mampu menyebutkan pengertian jujur. Pengertian. Itu kata kuncinya ya. Pengertian. Yang kedua, silakan kelompok 1. Apa yang kedua? 1 orang. Dalil tentang berlaku jujur dengan cepat. Nah, berarti kata kuncinya Dalil. ya, dalil. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua dalil. Ananda kelompok 4, yang ketiga Mampu menentukan macam-macam perilaku jujur dengan tepat. iya. Berarti kata kuncinya macam-macam jujur. Jadi jujur itu ada macam-macamnya. Ya, oke. Nomor 4. Mampu menjelaskan pentingnya jujur dengan baik. Kata kuncinya Pentingnya jujur dengan baik. jujur. Penting tak? Atau bahasa ininya urgensi jujur. Tapi kalau putih ini nanti yang nomor 10 ini dibuatnya nanti di rumah. Jadi penilaian kinerja. Tidak sekarang. Nanti setelah selesai belajar,
Ananda bawa tugas ke rumah, silakan kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Ananda buat semacam poster kecil atau mungkin diagram atau mungkin yang lebih keren hari ini quote ya. Itu ada semacam kata-kata motivasi yang menyampaikan nilai-nilai tertentu. Kalau hari ini tentu nilai-nilai kejujuran. Nanti akan Bapak tentukan contoh. Oke? Nah, oke. Sekarang apa materi kita jujur. Nah, kira-kira sebelum kita mulai belajar, ini ada beberapa pertanyaan yang mau Bapak ajukan ini. Apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kita ke pertanyaan nomor 1. Apa sih? Apa yang Anda pahami tentang istilah jujur? Coba. Tidak berbohong. Oke, tunggu si yang mundur ya, Kanza. Jujur adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Sama dengan Kanza atau berbeda? Sama. Oh, masih ada. Alif dulu, Alif. Coba Alif. Apa itu jujur yang pertama Alif? Tidak berbohong, berbakti, dan jujur mengikuti hati sendiri. Berarti yang pengetahuan awal Ananda ini sudah dalam ini. Berarti nanti akan lebih ringan kita proses belajarnya ya. Yang kedua, kenapa sih kita harus jujur? Nah, kenapa? Karena kejujuran membimbing kita kepada kebaikan. Wah, karena jujur itu mendidik kita kepada kebaikan. Mulai kapan kita harus selalu jujur? Setiap saat. Setiap saat. Ada lagi? Kapan sih? Gimana caranya kita jujur? Ya, ada? Lihat. Bahwa ketika jujur akan mendapatkan dosa. Pegang prinsip ya. Oh, ada prinsip. Wah, ini kalau seperti ini, insya Allah kalau misalnya ada 100%, sudah 60% ini. Nah, tinggal menambah sedikit lagi. Nah, luar biasa ya, kita berikan yang menjawab itu. Terima kasih. Berikutnya, Ananda, mari kita amati video yang akan Bapak tayangkan berikut. Nanti setelah mengamati, setelah memperhatikan video ini, silahkan Ananda ambil paling tidak 3 poin. Yang pertama, apa hal positif yang bisa diambil dari video tersebut, kemudian apa hal negatifnya, lalu apa pesan yang bisa Ananda ambil, baik dari video pertama maupun video yang kedua. Oke, kita saksikan videonya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan, si mahasiswi tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu, dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Ia menganggap hal itu sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun kalau bisa irit ya diirit. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 4 tahun pun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan cum laude dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi kumulatif yang sangat bagus. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur dongkol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Setelah kami periksa di database,
kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Si gadis itu pun kaget. Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya? Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, Nona. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat bagai Kejujuran dan ketulusan dalam bekerja. Ada seorang pemuda yang sedang berkeliling, lalu dia menemukan sebuah gerbang yang sedang dibangun. Di sana dia melihat seorang pematung sedang membuat sebuah patung manusia. Di lantai, dia melihat ada satu patung lagi yang sangat mirip dengan patung yang sedang dia buat. Penasaran, dia menghampiri si pematung dan bertanya, Hei Pak Pematung, apakah kamu akan memajang 2 patung ini di atas gerbang? Si pematung menjawab, Tidak, saya hanya perlu 1. Lalu mengapa kamu membuat 2 buah patung yang sama? Oh, itu patung sebelumnya ada sedikit cacat saat pengerjaan di tahap akhir. Si pemuda memperhatikan dan memeriksa patung yang tergeletak di lantai, dan dia tidak menemukan satu pun bagian yang cacat. Jadi, dia bertanya lagi, Saya tidak menemukan satupun kekurangan di patung ini. Apa yang salah dengan patung ini? Ada sedikit goresan di bawah hidungnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, memang betul, ternyata ada sebuah goresan kecil di bawah hidung patung manusia tersebut. Oh, hanya goresan sekecil ini sampai kamu membuat ulang patung yang baru. Memangnya di mana kamu akan menaruh patung yang kamu buat itu nanti? Tepat di atas pilar di bagian tengah gerbang. Tapi pilar itu tingginya lebih dari 5 meter. Siapa yang akan tahu kalau ada goresan di bawah hidung patung yang dipajang di atas itu? Mengapa kamu tidak pasang saja patung yang pertama? Jadi kamu tidak perlu repot membuat satu patung baru lagi. Sambil tersenyum, si pematung berkata, Oh, ada orang yang akan tahu, yaitu saya. ketulusan dan kejujuran dalam bekerja tidak tergantung pada apakah akan ada yang memuji ataupun mencela hasil pekerjaan yang kita buat. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk memberikan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Ananda, sudah kita saksikan video, baik video 1 maupun video 2. Nah, sekarang video tersebut kita minta analisa Ananda per kelompok. Silakan dianalisa, lalu dicatat di LKPD-nya apa-apa saja nilai-nilai kejujuran dari video tersebut. Silakan. Bagus itu kan? Dia berpikir lebih hemat kan? Bagus. Tapi mengelabui sistem. Aslinya dia cerdas ya, hebat, bermain nomor, orangnya tinggi, tapi ternyata akan tidak dibandingkan dengan Kita harus masukkan semua kegiatan dengan tapi dia langsung saja lain. tapi Oke, bisa ya? Oke, nak ya. Nah, berikutnya itulah materi-materi tentang jujur itu. Maka tentu, nah, ini dia. Ini ada kisah kejujuran.
tetap sama apa pesan-pesan yang bisa diambil dari sini. Ya, oke. Bukan sekarang. Ya, itu tetap dibagikan dulu. Baik Ananda, alhamdulillah Ananda sudah melakukan kegiatan saintifik mulai dari awal tadi mengamati, kemudian mencari informasi sampai mencari bahan-bahan sesuai dengan KD kita, sehingga sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil diskusi. Ananda, silakan masing-masing kelompok perwakilan sampaikan apa hasil diskusi Ananda, dan ini dalam bentuk mengkonfirmasikan hasil-hasil yang sudah didiskusikan. Oke, silakan. Siapa dulu? Kelompok mana? Ya, boleh. Kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya di kelompok 4. Pengertian jujur. Jujur adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Atau kita juga bisa mengenal jujur itu menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan atau menyembunyikan atau menguranginya sedikit pun. Jangan pernah menyepelekan kejujuran dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jujur. Jujur adalah tulus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus ikhlas. Jujuran berkata tidak melebih-lebihkan atau mengurangi kenyataannya. Dalil kejujuran adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 dan Quran surah Al-Isra ayat 53, Quran Ali Imran hadis riwayat Bukhari. Pesan yang dapat saya sampaikan, kita harus jujur karena tidak jujur mengantarkan pada yang tidak baik, dan karena tidak jujur orang tidak percaya lagi kepada kita, dan jujur mengantarkan kita ke surga. Sekian diskusi yang dapat saya sampaikan. Tiada salah kata, mohon dimaafkan bila itu tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan hasil diskusi Ananda. Sudah mencari dari bahan, dari video, dari materi ajar tadi, dan sudah semua kelompok sudah menyampaikannya. Nah, sekarang ada tidak yang mau bertanya? Katanya kapan kita berlaku jujur setiap saat keadaan darurat orang itu kalau berkata berhenti. Oh iya. Hebat. Ini pertanyaan yang super dari Natania. Pak, tadi dalam materi disampaikan teman-teman hasil diskusinya dari kelompok berapa tadi itu? Katanya kita harus jujur kapanpun dan dimanapun. Setiap saat harus jujur. Nanti boleh siapa yang menanggapi dulu ya sebelum Bapak ya. Itu pertanyaan dari Tania. Nah, suatu ketika misalnya kita ada sesuatu hal yang mungkin mendesak atau segala macam, yang hal-hal yang menyuruh kita untuk tidak jujur. Sementara tadi kita pelajari kita harus jujur setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tapi ada suatu ketika, ada mungkin permasalahan, ada suatu kejadian, ada suatu kisah, suatu kasus, sehingga menuntut kita untuk berbohong. Nah, kira-kira di mana itu? Ya, oke. Kanza, silakan. Kalau begitu boleh saja Pak, seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim ketika Raja Mesir menanya apakah Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim atau tidak. Nabi Ibrahim bilang kalau itu adalah adiknya. Jadi boleh saja kalau dalam keadaan terdesak. Hebat ya, jawaban dari Kanza, Tania, boleh saja kalau dalam keadaan terdesak katanya. Ada? Gimana Tania? Sudah paham? Belum? Sudah? Oh lumayan. Nah sekarang Bapak tambahkan, Ananda, jujur harus, jujur pasti. Ya, jujur yes. Tapi Rasulullah dalam sebuah hadisnya, riwayat Abu Daud, menjelaskan ada 3 hal yang boleh berbohong.
3 hal. Ya, ada 3 hal yang boleh berbohong. Yang pertama, ketika mungkin ada bencana. Ya, yang kedua, berbohong untuk sesuatu yang baik. Yang ketiga, ketika dalam peperangan. Nah, ini dikisahkan Rasul, boleh berbohong dalam skill untuk mempertahankan diri. Ya, jadi artinya boleh berbohong ketika itu dalam hal menuntut jiwa dan kebaikan dan kehidupan. Ya, oke, baik. Oke, Anda, alhamdulillah semuanya sudah tampil dan semua kelompok menyampaikan dengan luar biasa kesimpulan dari hasil diskusinya. Sekarang tiba saatnya kita uji kompetensi. Uji kompetensinya adalah uji kompetensi pengetahuan. Ananda, Bapak akan bagikan lembar LKPD-nya. Ini namanya lembar LKPD. Bapak sudah bagikan. Ya, silakan bekerja dijawab. Ananda, untuk sesi terakhir, Ananda, kita ada 2 lagi sesi terakhir. Yang pertama tentu menyimpulkan dari materi pembelajaran yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita buat LKPD. Maka kesimpulan pembelajaran tadi adalah: pertama, jujur adalah kesesuaian antara perkataan, ucapan, dan perbuatan. Ya. Kemudian jujur itu di mana terdapatnya jujur? Ditegaskan? Quran. Iya, Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Dan juga ada hadis. Yang ketiga, apa lagi yang bisa disebutkan yang ketiga? Apa yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga? Apa urgensi jujur? Apa urgensi jujur? Apa urgensi jujur? Jujur dasar perbuatan baik. Apa lagi? Terus? Mendapat kepercayaan. Minimalisir suatu masalah. Coba baca sama-sama. Ya, Pak. Oke, yang berikutnya, apa manfaat jujur? Manfaat jujur? Mendatangkan keberkahan. Keberkahan. Melahirkan ketenangan. Ya. Memberikan dampak positif. Ya. Oke, kesimpulan yang terakhir, apa dampak jujur yang dapat kita peroleh? Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi kepercayaan. Kedua, Melatih kedewasaan. yang ketiga, yang terakhir, Kemungkinan kecil kena stres. kemungkinan kecil kita stres. Oke, Nanda, itulah kesimpulan pembelajaran kita tentang jujur hari ini. Maka untuk berikutnya tentu kita harus evaluasi, kita harus nilai tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda, siapa yang mau berkomentar, siapa yang mau memberi masukan, bagaimana refleksi pembelajaran kita mulai dari jam pertama sampai jam ketiga ini. Coba. Ya, silakan Nadira. Silakan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya pada pembelajaran hari ini, pembelajarannya sangat menarik karena menggunakan video dan dapat dengan mudah memahami karena ada contoh dari kisah nyata langsung. Dan pembelajaran dari kisah-kisah tersebut dapat membuat saya mengerti dengan mudah tanpa perlu susah-susah memahami dengan menonton kepada buku saja. Dan penjelasan dari Pak Rajab juga mudah dipahami dan membuat saya bahagia dengan pembelajaran mengenai perilaku jujur tersebut. Kekurangannya ada nggak yang harus Bapak tindakan atau apa, misalnya dari Bapak atau dari teman-teman?
Ada? Ada? Nggak ada. Mantap. Mantap. Oh ya. Coba ekspresi mantap bagaimana? Oh, mantap. Iya, baik, makasih ya. Ekspresinya. Nah, kalau Bu itu nanti ada yang kurang untuk kesempatan kita untuk memperbaiki dan meningkat. Yang penting kesimpulannya Ananda, pertama tetap kita berpilih atau jujur. Yang kedua tentu pembelajaran harus selalu semangat. Sehingga seperti kata Nadira, membahagia. Ananda terakhir, silakan nanti Ananda kerjakan tulisan. Ini ya kinerjanya di rumah. Tulisan dalil tadi ditulis dengan yang baik. Kemudian yang kedua, silakan Ananda buat quotes atau poster yang ada nilai-nilai pesan kejujuran. Ya, oh lupa tadi Bapak menyampaikan. Ini ada contoh Ananda. Ini ada contoh quotes tersebut. Ini ada pesan-pesan. Kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia pecah atau retak, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin. Kemudian ada lagi nih. Bukankah cinta seharusnya menuntut pada kejujuran? Kalau tidak ada kejujuran, tidak cinta. Modal utama cinta itu adalah jujur. Cinta nggak sama mama? Cinta. Harus ada kejujuran. Ya. Nah, ini lagi. Orang yang berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan cinta lagi nih. Dan rasa hormat. Nih. Menyontek tidak diajarkan di surga. Tidak diujikan di neraka. Tak diluluskan di dunia. Ayo hidup jujur. Hidup jujur. Nah, ini contoh. Ada gambarnya, ada kata-katanya. Nah, silakan buat di rumah yang lebih menarik. Ya, buat yang lebih menarik. Ya, kayak tadi. Yang lebih bagus ada gambar ilustrasinya, ada kata-katanya. Jangan kata-kata saja. Oke? Oke. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita berikan semuanya nilai A+. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah.